Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, ketemu lagi dengan My Trip dan My Adventure. Kali ini saya berada di Malioboro, Yogyakarta. Iya, sahabat, siapa yang tak kenal dengan Malioboro? Ya, salah satu tujuan wisata utama di tanah Jawa ini kini telah menjadi ikon tak terpisahkan dari kota Yogyakarta. Kawasan Malioboro terletak sangat strategis, yaitu di antara Keraton Yogyakarta Hadiningrat dan Tugu Palputih. Bagi sebagian besar wisatawan, baik lokal maupun mancanegara, Malioboro sudah tak asing sebagai tempat berwisata belanja paling diminati di Yogyakarta. Denyut aktivitas perdagangan sangat terasa di tempat ini. Namun demikian, latar belakang sejarah Malioboro pun tak kalah mengesankan. Jalan Malioboro didirikan bertepatan dengan pendirian Keraton Yogyakarta. Dalam bahasa Sangsekerta, kata Malioboro bermakna karangan bunga. Hal itu mungkin ada hubungannya dengan masa lalu ketika keraton mengadakan acara besar, maka Jalan Malioboro akan dipenuhi dengan bunga. Kata Malioboro juga berasal dari nama seorang kolonial Inggris yang bernama Marlborough yang pernah tinggal di sana pada tahun 1811 sampai 1816 Miladia. Keberadaan Jalan Malioboro tidak terlepas dari konsep kota Yogyakarta yang ditata membujur dengan arah utara selatan, dengan jalan-jalan yang mengarah ke penjuru mata angin serta berpotongan tegak lurus. Pola itu diperkuat dengan adanya poros imajiner yang membentang dari arah utara menuju ke selatan dengan keraton sebagai titik tengahnya. Poros tersebut diwujudkan dalam bentuk bangunan, yaitu Tugu Palputih di utara. Ke selatan berupa Jalan Margatama Mangkubumi dan Margamulyo Malioboro. Keraton Yogyakarta di Jalan Daerah Istimewa Panjaitan, berakhir di Panggung Kerapia. Jika titik awal tugu diteruskan ke utara akan sampai ke Gunung Merapi, sedangkan jika titik akhir Panggung Kerapia diteruskan akan sampai ke Samudra Hindia. Di era kolonial 1790 sampai 1945, pola perkotaan itu terganggu oleh Belanda yang membangun benteng Vredenburg pada tahun 1790 di ujung selatan Jalan Malioboro. Selain membangun benteng, Belanda juga membangun Sociëteit der Vereniging Yogyakarta pada tahun 1822 dan juga kantor pos untuk mempertahankan dominasi mereka di Yogyakarta. Komunitas Belanda di Yogyakarta berkembang pesat sejak masa pemerintahan Sultan Hamengkubuwono pada tahun 1877 sampai tahun 1921. Hal tersebut berkaitan erat dengan tumbuh dan kembangnya perkebunan tebu, berbagai jenis pabrik, perbankan, asuransi, perhotelan, dan pendidikan. Perkembangan pesat juga terjadi pada masa itu yang disebabkan oleh perdagangan antara orang Belanda dengan orang Tionghoa. Dan juga disebabkan adanya pembagian tanah di subsegmen Jalan Malioboro oleh Sultan kepada masyarakat Tionghoa dan kemudian dikenal sebagai distrik Cina atau kawasan pecinan.
Perkembangan pada masa itu didominasi oleh Belanda dalam membangun fasilitas untuk meningkatkan perekonomian dan kekuatan mereka, seperti pembangunan stasiun Tugu di Jalan Malioboro yang secara fisik berhasil membagi jalan menjadi dua bagian. Sementara itu, Jalan Malioboro memiliki peranan penting di era kemerdekaan pasca 1945. Sebagai orang Indonesia berjuang untuk membela kemerdekaan mereka dalam pertempuran yang terjadi utara-selatan sepanjang jalan. Waktu terbaik untuk berkunjung toko-toko dan PKL di Malioboro mulai beroperasi sekitar jam 9.00 sampai 22.00 setiap harinya. Pada musim liburan, Malioboro akan padat dengan pengunjung, baik di jalan protokol yang dikarenakan padatnya kendaraan atau pada area pedestrian yang akan disesaki pengunjung dan kendaraan bermotor yang sedang parkir. Rute yang harus ditempuh untuk sampai ke Malioboro dari stasiun Tugu berjalanlah sekitar 200 meter ke arah selatan. Anda akan langsung menemukan jalan deretan pertokoan sepanjang 1 km dan itulah Jalan Malioboro. Kalau dari Monumen Tugu Yogyakarta, ambillah perjalanan ke arah selatan, jalan satu arah melewati Jalan Margo Utomo, Jalan Mangkubumi. Ikuti jalur tersebut sampai melewati traffic light, jembatan Kewek, dan Hotel Indah Garuda. Setelah melewati jalan tersebut, Anda akan memasuki Jalan Malioboro. Sahabat, jika sahabat ingin tahu fasilitas apa sajakah yang berada di Malioboro, 1. Pusat perbelanjaan, pedagang kaki lima, tempat makan, hotel. Pusat informasi, musola, WC umum, area parkir untuk bus, mobil, sepeda motor, dan sepeda. Malioboro adalah salah satu tempat wisata yang selalu bikin ingin kembali, baik dalam keadaan sendiri, bersama keluarga, atau bersama pacar, tetap terasa nyaman. Walaupun suasananya agak berbeda karena ada pembatasan penjual, romantisnya masih terasa. Makan di kursi pinggiran Malioboro sambil liatin orang jalan, banyak bakpia murah dan enak kalau kita mau mencarinya. Ya, Yogyakarta adalah kota istimewa yang memberikan nuansa liburan, hiburan, belanja, tempat nongkrong, rekreasi, berwisata yang luar biasa. Nuansa kerajaan yang masih melekat dengan beragam budaya peninggalan nenek moyang dan para raja-raja di zaman dahulu. Ajak keluarga Anda untuk berkunjung dan berlibur. Setidaknya akan ada kebahagiaan dan kenangan yang akan Anda bawa ke rumah dan kehidupan Anda. Terima kasih karena memberi saya banyak tentang pengalaman dan wawasan akan lekatnya budaya keraton di kota istimewa Yogyakarta tercinta. Jogja memang the best. Jogja memang istimewa. Semoga semakin maju dan berkembang untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Malioboro adalah salah satu tempat wisata yang wajib kalau ke Yogyakarta untuk dikunjungi, karena di sana banyak makanan juga serta souvenir dan batik yang sudah menjadi ciri khas dari kota Yogyakarta itu sendiri. Becak delman juga banyak, tapi kalau libur hari raya harganya dipatok tinggi daripada hari-hari biasanya. Malioboro adalah jantung kota Jogja. Tak heran bila banyak penginapan murah dekat Malioboro. Meskipun
Sekarang juga banyak hotel berbintang yang bermunculan. Jalan Malioboro memang terkenal dengan para pedagang kaki limanya yang menjajakan kerajinan khas Jogja dan warung-warung lesehan di malam hari yang menjual kuliner Jogja seperti gudeg. Jalan ini juga terkenal sebagai tempat berkumpulnya para seniman yang sering mengekspresikan kemampuan mereka seperti bermain musik dan melukis. Malioboro merupakan nama salah satu jalan di pusat kota Yogyakarta. Jalan Malioboro itu sendiri merupakan salah satu jalan dari 3 jalan yang di kota Yogyakarta yang membentang dari Tugu Yogyakarta hingga ke perempatan kantor pos Yogyakarta. Jalan Malioboro merupakan surga bagi para penggemar belanja. Karena di sepanjang jalan ini akan mudah menemukan berbagai toko dan pedagang kaki lima yang menjual berbagai barang, mulai dari pakaian hingga oleh-oleh khas Jogja seperti batik, wayang kulit, hingga kerajinan tangan. Malioboro bukan hanya tentang belanja saja, tapi juga tentang menjelajahi kuliner khasnya. Di Malioboro, kita bisa menemukan banyak makanan lezat seperti gudeg, bakpia, sate kelatak, hingga makanan khas lainnya. Jalan Malioboro memang tempat yang nyaris sempurna untuk mencicipi hidangan lokal Jogja yang memiliki cita rasa autentik. Malioboro tidak hanya ramai saat siang hari saja, tapi juga ramai di malam hari karena memiliki pesona malam yang unik. Suasana malam di Malioboro terlampau istimewa, apalagi dengan keramaian para penjual makanan jalanan, seniman jalanan, dan juga daya tarik pertunjukan live musiknya. Selain itu, Malioboro juga merupakan tempat yang elemen budaya Jogja berkumpul. Di sana kita dapat menyaksikan pertunjukan seni seperti wayang kulit, tari Jawa, dan juga musik tradisional. Sahabat, Jalan Malioboro juga terletak di pusat kota Yogyakarta. Jalan ini menjadi tempat yang strategis untuk menjelajahi tempat-tempat wisata Jogja lainnya. Kita dapat dengan mudah mencapai Candi Prambanan, Keraton Yogyakarta, Taman Sari, dan tempat lainnya dari Malioboro. Jadi, Malioboro ini adalah tempat yang ideal untuk memulai petualangan kita di Kota Istimewa Yogyakarta. Jalan Malioboro juga merupakan tempat di mana kamu bisa mendapatkan barang-barang unik dan antik seperti pernak-pernik kuno, uang logam lama, porselen, dan keramik yang memiliki nilai sejarah sekaligus artistik. Malioboro juga dikenal dengan keramahan penduduknya. Kita akan merasa sangat disambut dengan senyuman ramah tamah dari para penjual dan penduduk setempat. Mereka akan dengan senang hati memberikan informasi dan tips tentang tempat menarik di area Malioboro. Itulah alasan Malioboro harus kita kunjungi saat berlibur ke Kota Istimewa Yogyakarta. Jika sahabat penasaran, siapakah sebenarnya yang membangun Malioboro? Ya, pemerintah kolonial Hindia Belanda membangun Malioboro di pusat kota Yogyakarta pada abad ke-19 sebagai pusat aktivitas pemerintahan dan perekonomian. Di Jalan Malioboro juga ada tempat yang bernama Teras Malioboro I dan Teras Malioboro II. Lokasi Teras Malioboro I merupakan gedung 3 lantai dan 1 basement. Layaknya mall, Teras Malioboro I dilengkapi dengan lift dan eskalator sebagai penghubung pengunjung antar lantai 1
dan lantai 2. Sedangkan teras Malioboro 2 masih berbentuk bangunan satu lantai yang terbuka. Kedua teras Malioboro menawarkan produk yang sama. Di teras Malioboro 1 dan Malioboro 2, kita bisa membeli berbagai oleh-oleh seperti batik Jogja, pernak-pernik khas Jogja, tas dengan motif khas Jogja, bakpia, dan aneka kuliner lainnya. Dengan tempat yang luas dan adanya fasilitas tempat duduk, pastinya bikin wisatawan makin betah berburu oleh-oleh. Satu hal yang tak bisa dilewatkan oleh siapapun yang pernah mengunjungi Kota Istimewa Yogyakarta. Di balik gemerlapnya kota pelajar ini, tersimpan makna yang mendalam dalam ungkapan populer. Jogja terbuat dari rindu pulang dan angkringan. Hal ini merupakan petikan karya puisi Djoko Pinurbo.